Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya mau buat apa yuk? Buat apa? Saya mau buat gulai ladang. Kok gulai ladang lagi sih? Enggak sih, sebenarnya itu bumbu ya, bumbu kuah gulai ladang yang kita buat semalam, teman-teman. Jadi itu tidak sisa ya, teman-teman ya. Cuman kuahnya itu berlebih, ayamnya habis tapi kuahnya masih ada. Nah, kalau kamu kuahnya berlebih, apa kamu buang? Jangan ya, karena itu kita bisa berdosa loh teman-teman. Itu kan namanya mubazir kan. Kalau kita buang, kalau bisa kita manfaati, kenapa enggak? Ya kan teman-teman, menjadi masakan yang luar biasa teman-teman. Nah, kalau kita buang kan, itu kan namanya kita membuang makanan ya, membuang kan makanan itu, bahan itu kan kita beli ya teman-teman. Nah, itu kan sama dengan kita membuang uang kan teman-teman. Nah, itu jangan ya, itu tidak boleh karena itu kita bisa berdosa loh teman-teman. Tapi asalkan makanan itu jangan basi. Kalau basi ya jangan diolah dong. Yang ada nanti kita malah ngeluarin duit, malah ngeluarin uang ya kan teman-teman. Dan juga nggak bagus juga untuk kesehatan. Nah, yang kita buat ini jika yang berlebih itu yang tidak basi ya teman-teman ya, yang dia belum basi gitu teman-teman. Nah, kadang kan kita makanan itu kan ada nih yang kita panas-panasi, kita taruh kulkas gitu kan teman-teman. Nah, itu kan masih bisa kita manfaati. Jadi bingung nih mau kita apain ini kuah ini gitu kan. Nah, kenapa kalau nggak kita coba aja teman-teman, kita buat sisa kuahnya itu kita buat, kita tambah dengan apa teman-teman? Kamu tahu nggak kalau kuah gulai itu, gulai ladang itu enaknya kita campur apa? Nah, kita campur dengan telur puyuh dan terong telunjuk. Kamu tahu nggak terong telunjuk itu gimana? Yuk, 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 kita masak yuk biar kamu tahu gimana sih caranya memanfaati kuah gulai yang bersisa atau yang berlebih ya teman-teman ya, cocoknya berlebih bukan bersisa. Ya, yuk, 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 kita masak yuk, cus, 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 cus. Nah, ini ya yang sudah saya masukkan ke wadah. Nah, ini kan masih bagus kan teman-teman. Nah, ini tidak basi, tidak berjamur ya kan, masih layak lah kita kalau kita olah lagi gitu teman-teman. Kita olah lagi ini layak teman-teman ini. Nah, ini nanti akan kita campur dengan telur puyuh yang sudah saya rebus, yang sudah saya kupas kulitnya, kemudian kita campur dengan terong telunjuk teman-teman. Nah, ini nanti kita cuci dulu ya, kita cuci, kita buang ujungnya ininya ya teman-teman ya. Kemudian nanti inilah bahan tambahannya, bawang merah dan bawang putih. Yuk, yuk, kita eksekusi yuk, kita eksekusi yuk. Nah, ini sudah kita potong ya teman-teman, yang belakangnya tadi yang hitam-hitam. Nah, kemudian ini kita taruh air ya teman-teman, karena ini kan mengandung getah, jadi supaya dia tidak hitam teman-teman. Nah, kemudian ini kita potong-potong ya, kita potong-potong belah dua teman-teman. Oke, mari kita potong. Nah, ini kita potong-potong, kita belah-belah bagi dua ya, tapi motongnya mereng gini ya, serong ya teman-teman, serong. Jadi biar ada model-modelnya gitu loh, estetik-estetik gitu loh teman-teman. Jadi kita masak ini harus terampil juga teman-teman. Jadi yang makan masakan kita pun jadinya selera ya kan teman-teman. Walaupun tak enak kalau misalnya dilihatnya cantik, estetik, selera juga dia ya kan. Yang penting ada rasa garamnya. Gak deng teman-teman. Yang penting itu rasanya loh teman-teman, bukan cantik enggaknya. Yang menjadi cantik itu ya sebagai nilai plusnya aja teman-teman. Tuh. Jadi ini kita potongnya mereng-mereng gini ya teman-teman. Jangan lupa ditaruh air. Kalau enggak nanti bisa hitam terongnya teman-teman. Gitu. Ini ya kita potong mereng-mereng gitu teman-teman. Nah,
Kita potong merah-merah. Ini namanya terong telunjuk ya teman-teman. Kenapa dibilang terong telunjuk? Karena ini dia seperti telunjuk. Seperti telunjuk, dia seperti telunjuk dia, makanya dibilang terong telunjuk teman-teman. Itulah, karena kan terong-terongnya ada macam-macam ya, ada terong telunjuk, ada terong ungu gitu. Dan juga teman-teman, saya juga mau bilang kalau kita mau masak itu, jangan lupa kita baca bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dalam hati ya teman-teman ya, kalau bisa kita sholawatkan sambil kita masak ya kan teman-teman. Jadi masakan kita itu biar menjadi enak gitu loh teman-teman. Aduh, ya Allah, ya Allah. Betul aja gitu ya. Tapi ya betul ya teman-teman ya, apa-apapun itu kita harus bismillah ya kan teman-teman. Jadi insya Allah kita dimudahkan. Nah, ini kemudian teman-teman kita iris ya bawang merahnya ya. Kita iris bawang merahnya. Kalau kecil bawang merahnya kita iris 2 siung. Tapi kalau besar 1 aja teman-teman, 1 siung. Nah, ini bawang putihnya 1 siung karena bawang putihnya besar. Dah, ini ya teman-teman ya. Kemudian kita tumis deh. Kali ini saya pakai kuali emak gue. Kuali ibu gue deh, kuali ibu. Jadi semoga kalau saya memakai kuali ini bisa nular deh, jadi enak masakannya. Nah, ini kita taruh minyak sedikit aja teman-teman ya, karena untuk menumis ya itu tadi teman-teman, bawang merah bawang putihnya ya. Yuk kita gaskan. Nah, ini sudah panas kan? Sudah panas, kita masukkan bawang merahnya ya teman-teman. Masukkan bawang merahnya. Kita tumis sebentar aja, karena ini kan kualinya kalau udah panas, itu betul-betul panas teman-teman. Jadi dia sebentar aja. Nah, sebentar aja kita tumis bawang merahnya, kemudian kita masukkan bawang putih. Nah, ini gunanya supaya wangi gulenya itu menjadi baru lagi ya teman-teman ya. Jadi wangi masakannya itu menjadi baru lagi, bukan seperti masakan yang dipanas-panasi ya kan teman-teman. Walaupun itu makanan yang berlebih, kuah yang berlebih ya kan teman-teman. Jadi janganlah walaupun berlebih kita ini juga ya kan, rasanya kita lihat juga teman-teman ya kan. Jangan sementara berlebih rasa pun nggak kita perhatikan ya kan teman-teman. Perhatikanlah juga rasanya. Nah, ini kita masukkan kuahnya ya ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman, karena kualinya mudah panas, panasnya itu terlalu panas sekali. Jadi ini kita kecilin aja ya teman-teman ya. Kita kecilin. Baru kita tunggulah sampai kuahnya ini tidak membeku gini lagi ya teman-teman. Tidak membeku. Kita tunggu ya. Sampai dia tidak membeku ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai seperti ini. Kita tambahkan air ya, sedikit aja supaya tidak rasa-rasa bau-bau gosong-gosong gitu teman-teman. Karena ini kan dia kalau dari kulkas kan dia memang kental gini ya kan, berbumbu gitu teman-teman. Jadi kalau kita taruh air sedikit, kita panasin nggak tambah air, nanti bisa seperti bau gosong gitu teman-teman. Jadi kan nggak enak ya kan. Nah, ini kita tunggu ya sampai kuahnya ini ya nggak beku lagi teman-teman. Udah nggak beku lagi. Kita tunggu ya. Sambil kita gini-giniin ya teman-teman ya di atasnya ini. Jadi atasnya ini cepat ini juga dia teman-teman. Cepat dia kuahnya ini jadi belebur gini jadinya teman-teman. Kita balik-balik. Jadi biar cepat ya teman-teman.
nggak lama kali ya kan, bukan ini kerja kita. Aduh, ada ya. Ya lah ya kan, bukan ya kerja kita bolak-balik. Ya, kita tunggu aja lah teman-teman. Nah, ini kita tambah lagi ya kuahnya ya teman-teman. Kok kuah, tambah lagi air putihnya. Karena kita nanti kan mau memasukkan ini kan teman-teman, mau memasukkan terong tunjuknya. Jadi supaya tidak kering kali kuahnya, kita tambahkan air untuk merebus, bukan merebus sih, masak itunya ya, terong tunjuknya teman-teman. Nah, ini sambil ini kan udah tinggal sedikit lagi nih ya teman-teman. Nah, tinggal sedikit lagi nih udah ada nih kuah-kuahnya nih ya kan. Nah, kita masukin aja deh ininya. Jadi sekaligus, tidak lama-lama kita menunggunya ya kan. Jadi ininya pun udah nggak beku lagi. Terong telunjuknya pun sudah lembut, udah lembek gitu teman-teman. Udah tidak keras, karena kan terong telunjuk ini keras juga kan. Jadi sambil menunggu, ini kan udah ada nih, bisa nih paste-nya ini kan bisa nih untuk mengapakan memasak terongnya ini kan. Nah, jadi sekalian aja sambil menunggu yang bekunya ini. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, sambil nunggu ini, taruh aja terongnya teman-teman. Nah, ini kita tambahkan tomat ya teman-teman. Nah, kalau ini nggak apa-apa teman-teman, kita tambahkan tomat. Karena kan ini kan makanannya tinggal sedikit lagi. Jadi pastikan ini nanti makannya cepat habis ya kan teman-teman. Pasti cepat habis ini. Jadi nggak apa-apa kita pakai tomat. Tapi kalau misalnya masih banyak, biasanya saya gulai itu nggak pakai tomat sih. Tapi tergantung mood juga teman-teman. Kalau mau pakai tomat. Kalau enggak. Tapi saya lebih suka menggulai dan mengari itu kari. Saya nggak suka pakai tomat karena mudah basi kan. Nah, jadi saya dari bumbu itu aja, nggak mau pakai tomat. Tapi tergantung juga sih, kadang ada pengen saya pakai tomat gitu. Kalau enggak ya gitu aja. Jadi supaya nggak mudah basi sih teman-teman. Kayak gitu. Ini karena ininya tinggal sedikit lagi ya nggak apa-apa lah pakai tomat ya kan. Jadi biar ada rasa-rasa berbeda sedikit lah ya kan teman-teman. Ya lah terasa kali ini bumbu gulai ladang ini ya kan. Jadi lagi agak-agak berbeda-beda sedikit bumbu kuah kue ladang ini. Itulah tadi kita tambah tomat sama bawang merah bawang putih teman-teman. Jadi supaya tidak terasa kali ini bumbu-bumbu yang bumbu kue ladang yang masih ada gitu ya teman-teman. Bukan bersisa lah ya, bersisa itu kayaknya kasar kali ya kan. Bumbu yang berlebih gitu, bumbu yang berlebih yang masih kita manfaati gitu teman-teman. Kan sayang ya kan, bumbu yang masih banyak gitu. Itu teman-teman. Jadi kita pun bisa hemat waktu juga kan. Kalau misalnya berlebih itu kita nggak perlu lama-lama gitu teman-teman untuk masak. Jadi kalau kita mau buru-buru bisa manfaati bumbu yang berlebih itu teman-teman. Manfaat bumbu yang berlebih kita masukkan kayak seperti terong atau telur puyuh atau kita masukkan tahu, terserah kita lah mau masukin apa. Kali ini saya masukin terong sih sama telur puyuh. Kalau masukin tahu juga oke, masukin tempe juga oke, mau masukin telur yang besar-besar, telur ayam oke gitu teman-teman gitu. Tapi kali ini saya pakai ini aja dulu teman-teman, pakai terong telunjuk biar ada sayur-sayurnya gitu teman-teman. Nah ya, ini nggak usah taruh garam lagi ya teman-teman ya, karena kan di bumbunya ini udah ada garam, jadi nggak usah kita taruh garam lagi. Nah kita tunggu ya ini ya sampai terongnya lembut ya. Ini kita tambahin air lagi ya teman-teman ya, supaya melembutkan terongnya ya, saya melembutkan terongnya.
Ini kualinya ini teman-teman panas nih teman-teman, cepet panas gitu. Ini lain dari kuali yang biasa yang saya pakai ya teman-teman. Kuali ini memang panasnya itu yang betul-betul panas gitu. Kita matiin aja pun ini nanti apinya masih menggelegak aja nih teman-teman. Kuah ini masih menggelegak gitu. Nah ini ya, ini kan sudah mulai ini ya, terong ini kan udah mulai lembut kan. Nah kita masukkan deh ini telur puyuhnya. Telur puyuhnya kita masukin ke dalam. Kita masukin ke dalam. Ini lebih kurang ada 35 telur ya, teman-teman. 35 telur. Nah, ini kita aduk-aduk lagi ya. Nah, jadi ada sayurnya, ada telurnya. Ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada berlebih kuah dimanfaati ya teman-teman ya, seperti kayak kemarin itu saya ada berlebih kuah sop, kuah soto. Nah itu bisa, kalau berlebih itu masih bisa dimanfaati lagi teman-teman, tapi tergantung lah teman-teman ya. Kadang kan ada yang dia harus fresh gitu ya kan teman-teman, dia tergantung kita lah ya kan. Kalau dia mau fresh ya masaklah itu yang fresh fresh. Tapi kalau masih siapa sih yang nggak mau fresh ya kan, saya pun mau fresh juga ya kan. Cuman kalau masih ada yang berlebih kan sayang ya kan teman-teman, jadi ya tidak mubazir gitu. Nah ya, jadi masak ini ya kan, kadang kita masak banyak kebanyakan, masak sedikit kurang, jadi nggak bisa diterka-terka teman-teman. Nanti masak sedikit banyak kurang, masak banyak lebih. Jadi ya inilah teman-teman, kalau pas lagi masak berlebih kuahnya itu ya dimanfaati seperti ini teman-teman. Nah ini kan sudah jadi kan, jadi seperti baru lagi kan teman-teman. Nah ini ya kita matiin ya apinya ya. Nah masih gelegak-gelegak deh kan teman-teman, ya kan, padahal apinya udah saya matiin kan, masih gelegak-gelegak kan, masih gelegak-gelegak. Inilah kualinya nih. Nah, kita masukin ya ke piringnya. Spriling, ini dia hasilnya masakan kita pada hari ini. Nah, kuah yang berlebih menjadi masakan yang luar biasa. Ya, teman-teman. Ini ya masakannya ya. Kuahnya kita manfaati untuk menjadi makanan yang luar biasa, teman-teman. Nah, kamu manfaati ya. Nah, assalamualaikum.